Salam untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas penerapan integral untuk menghitung surplus produsen atau producer surplus yang biasa disingkat dengan PS. Pembahasan ini mengenai producer surplus merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang consumer surplus atau CS. Kita mengambil contoh yang sama, yaitu tipe 1, fungsinya digambarkan dengan tipe 1, di mana sebagai variabel bebas adalah P. Ini ya fungsi permintaan, penawaran. Kita hitung kesiman pasarnya dengan menyamakan QS dengan QD, jadi dengan proses sebelumnya kita mendapatkan titik kesiman pasar di P sama dengan 4 dan Q sama dengan 27. Pertama, kita gambarkan producer surplus atau PS dalam bentuk grafik. Di sini ada fungsi penawaran, ada fungsi permintaan, bertemu di titik E 4,27 sesuai dengan contoh sebelumnya. PS digambarkan oleh daerah yang diarsir merah. Titik-titiknya. Jadi PS dibatasi oleh kurva dari penawaran atau QS mulai dari titik PP. Di sini nilainya adalah akar 5/2 atau 1,6 dan 4. Nah, luas di bawah kurva ini, luas daerah PS ini bisa dihitung dengan menggunakan integral dari PP sampai dengan PE dengan rumus sebagai berikut. Ini rumus dari PS atau producer surplus yang merupakan penerapan dari integral tentu di PS itu dengan integral dari titik paling kiri PP, kanan yaitu PE, FS yang diintegralkan P, di mana FS adalah fungsi penawaran. Pada contoh di atas, FS adalah 2P kuadrat dikurangi 5. Ini PE adalah titik E, ya, P dari titik E, dan PP adalah titik potong dari FS dengan sumbu P. Untuk contoh di atas, PE adalah 4, PP adalah akar 5/2, nilainya sekitar 1,6, sehingga hasil perhitungan menjadi sebagai berikut. PS dari akar 5/2 sampai dengan 4, ini yang diintegralkan. Hasil perhitungannya secara detail sebagai berikut. Ini adalah hasil perhitungannya. Nanti integral dari fungsi di atas dengan batas-batas 4, batas kanan, batas kiri. Kita masukkan nilai 4 pada fungsi tersebut dikurangi nilai akar 5/2. Setelah kita hitung nih, bagian kanan ini
menghasilkan nilai PS 27,9371. Fungsi penawaran bisa juga digambarkan dalam bentuk PS sama dengan F key, di mana kalau sebelumnya P sebagai variabel bebas, sekarang key dicoba ditaruh di sebelah kanan atau variabel bebas seakan-akan gitu. Jadi untuk contoh di atas, ini tadinya ini tipe 1 dengan melakukan perubahan sisi, perpindahan dari sisi kanan ke kiri, kanan ini menghasilkan tipe 2 ya. S sama dengan dalam kurung Q per 2 ditambah 5/2 pangkat setengah atau akar. Kita akan bandingkan hasilnya dan juga grafiknya sebagai berikut. Ini grafik dari CS dan PS untuk tipe 2, di mana sekarang P di sumbu tegak, Q di sumbu datar. Sama juga ini adalah fungsi penawaran, permintaan, bertemu di titik E. Hanya saja sekarang posisinya 27,24, di mana 27 ini adalah QE-nya, kemudian 4 adalah P. Khusus TPS dibatasi oleh daerah yang di garis merah ini. Ya. Jadi merupakan daerah ini kotak ya. Ini sini dikurangi daerah ini di bawah kurva PS. Sehingga kalau perhitungan rumusnya menggunakan penerapan integral menjadi sebagai berikut. Ini rumus PS untuk tipe 2. PS sama dengan PE kali QE. Ini digambarkan oleh kotak. Dikurangi dengan integral dari 0 sampai dengan QE. FS dQ. Digambarkan oleh di bawah kurva dari 0 sampai QE, di mana Fs adalah fungsi penawaran. Contoh ini Fs adalah ini, seperti dijelaskan di atas. QE-nya adalah 27, sehingga perhitungannya menjadi 4 kali 27 dikurangi integral 0 sampai 27. Q per 2 ditambah 5/2 pangkat setengah dQ. Ya. Dengan menggunakan metode substitusi, integralnya, nanti turunannya batas 0 sampai 7. Ini selanjutnya kita masukkan batas kanan 27. Ya, ini kita masukkan batas kirinya. 0, ya, batas kirinya 0. Q-nya, kemudian hasilnya adalah ini, yaitu 27,9371, di mana hasilnya sama dengan perhitungan rumus tipe 1. Demikian penjelasan mengenai perhitungan producer surplus PS atau surplus produsen.